Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti luar biasa ya Mas Dalu ya. Kita mau mempersiapkan hati, kita bersyukur pada Tuhan sebab Tuhan selalu memberkati kita semuanya dari hari ke hari. Senin sampai Minggu Tuhan terus menjagai kita. Kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat pujian Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Adik-adik, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau minta penyertaan Tuhan untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekolah minggu kembali hari ini ya Bapa. Kami mohon Tuhan Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya penyertaan-Mu saja ya Tuhan yang boleh terjadi di sekolah minggu kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, biarlah semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, di hari yang indah ini kita akan sedikit mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Kristina. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing di rumah, dan adik-adik jangan kebanyakan gerak ya di rumah. Untuk itu marilah kita membuka sebelum firman, kita menyanyikan baca kitab suci. Doa tiap
Selamat pagi adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan. Bertemu kembali pada pagi hari ini bersama saya, Mbak Christina. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya, marilah kita menghadirkan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk mengerti firman-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini, kami sudah memuji Engkau. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan menolong kami semua supaya kami mampu dan bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku semua yang dikasih Tuhan, Mbak Grace pada pagi hari ini ingin menyampaikan firman Tuhan di mana minggu ini dengan tema menjadi anak yang mau mengampuni. Saya ulangi, menjadi anak yang mau mengampuni. Bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Mari anak-anak, Alkitabnya dibuka, kita baca bersama-sama. Firman Tuhan dibaca dari Mazmur 130 ayatnya yang ke-7. Mazmur 130 ayat yang ke-7, sudah ketemu? Dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikian adik-adik firman Tuhan yang kita terima bersama. Nah, sebelum saya bercerita lebih lanjut, Mbak Grace mau bertanya, adik-adik di rumah punya kakak? Punya adik? Punya juga. Mungkin ada yang tidak punya, tidak apa-apa. Di rumah ada orang tua ya, ada bapak, ada ibu, mungkin dengan yang lain, kakek, nenek, atau mungkin saudara yang lain yang ada dalam satu rumah. Nah, kita terbiasa berinteraksi dengan mereka. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik punya rasa marah terhadap adiknya atau kakaknya? Karena adik atau kakak itu berbuat kesalahan pada adik-adik semua. Pernah tidak? Mari coba diingat-ingat. Contoh, adik atau kakak pinjam pensil, kemudian pensil itu dipatahkan. Mestinya kan marah ya, dengan raut muka yang memerah dengan getar. Mengapa pensilku kamu patahkan, Kak? Mengapa pensilku kamu patahkan, Dek? Kemudian kira-kira punya rasa anyel tidak dengan adik atau kakak yang membuat kita menjadi marah? Punya. Nah adik-adik, apa yang kita alami itu ada juga di cerita Alkitab yang saat ini akan kita dengarkan bersama. Hari ini memang kita tidak membaca firman Tuhan secara semuanya, tapi nanti adik-adik setelah sekolah minggu ini selesai, tolong dibuka dan dibaca dari kitab Kejadian pasal 25 sampai 33. Nanti di sana akan diceritakan. Mbak Grace akan bercerita secara ringkas begini. Ada satu keluarga di mana keluarga tersebut adalah Bapak Ishak dan Ibu Ribkah yang mempunyai 2 orang anak. Anaknya kembar. Tapi walaupun kembar tapi berbeda. Ada yang lahir pertama dan ada yang lahir kedua. Yang lahir pertama si kakak bernama Esau, kemudian yang lahir kedua itu bernama Yakub. Dari 2 anak ini
berbeda di dalam hal kesehariannya. Di dalam lahir pun si Esau itu lahir dengan kulit berbulu, banyak bulunya, sedangkan si Yakub bersih, wajahnya bersih, tidak ada bulu di mana-mana. Singkat cerita adik-adik, selama masa dewasanya si Esau ini suka dengan berburu binatang. Hasil pemburuannya nanti dimasak kemudian disantap bersama keluarganya. Nah, si Esau ini disayang oleh sang bapak Iska. Kalau si adik Yakub itu berbeda. Dia sering berada di rumah membantu ibu memasak. Maka si Yakub ini disayangi oleh ibunya. Suatu ketika pada saat dewasa, Esau berburu binatang. Tapi sudah hampir seharian dia tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya dia pulang ke rumah dengan wajah lelah, letih, perutnya lapar. Sampai di rumah melihat Yakub sedang memasak sup kacang merah yang kelihatannya wah menarik itu, enak sekali. Si Esau bilang, adikku Yakub, bolehkah saya minta makanan yang kamu masak itu? Apa kira-kira jawabnya sang Yakub? Kak, ini tidak gratis. Boleh meminta tetapi harus ada imbal baliknya, kakak harus membayar. Apa yang harus aku bayar, Dek? Kakak harus menukar dengan hak kesulungan kakak. Hak kesulungan kakak itu milik saya dan nanti kakak akan saya beri 1 mangkok sup kacang merah. Bagaimana? Apalah arti hak kesulungan? Wong setelah saya tua mati, tadi tidak akan membawa apa-apa. Ya sudahlah, mana sup itu? Kemudian adik membawakan sup untuk kakaknya. Kakaknya makan dengan lahap enak sekali. Habis perutnya kencang, kembali Esau berburu. Itu satu hal yang dilakukan Yakub untuk mengelabui kakak, menukarkan hak kesulungannya. Kakak Esau menjadi hak sulung Yakub. Selang beberapa tahun, orang tua sudah menjadi tua. Bapak Iska sudah mulai lemah fisiknya, matanya sudah tidak bisa melihat dengan baik. Karena merasa sudah tua, Iska akan memberkati anak sulungnya Yakub. Dipanggilnya Esau. Esau, sini nak. Berburulah binatang. Masaklah dengan enak. Kemudian nanti bawa kepadaku, aku akan memakannya dan setelah itu aku akan memberkati kamu. Esau menjawab, iya Bapak, saya akan berburu dan saya akan masak dengan masakan kesukaan Bapak. Esau pergi berburu. Nah, perkataan itu didengar oleh Ribkah, ibunya. Ribkah menemui Yakub adiknya. Yakub sini. Bapakmu mau memberkati kakakmu Esau. Segera pergi ke kandang. Ambil kambing, kamu sembelih. Nanti kamu masak, kamu bagikan kepada bapakmu. Bu, bulu saya bersih, kulit saya bersih. Nanti bagaimana kalau bapak pegang-pegang saya? Nanti bapak tahu kalau saya Yakub. Sudah, itu menjadi urusan saya. Lebih baik kamu segera pergi ke kandang, ambil kambing, masak. Benar adik-adik? Yakub pergi ke kandang untuk menyembelih kambing, kemudian dimasaknya. Setelah selesai, si ibu membawa jubah atau baju atau mantel yang kepunyaannya Esau, dipakaikannya kepada Yakub. Dipakaikan sampai semua tangan, lehernya dibalut dengan baju yang ada bulunya.
Ini makanannya sudah jadi, silahkan kamu kembali ke bapakmu, ke bapak Iskak, berikan. Nah, kemudian Iskak dengan memakai baju Esau dengan memakai baju Yakub, Yakub memakai baju si Esau, membawa semangkuk sup, dibawanya ke bapaknya. Bapak, ini saya Esau, ini makanannya sudah jadi, silakan dimakan. Singkat cerita, makanan daging itu dihabiskan oleh bapaknya. Kemudian anaknya Esau, sini, saya akan memberkati kamu. Diberkatilah Yakub oleh bapak Iskak. Selesai, kemudian Yakub keluar. Begitu keluar, si Esau datang dengan membawa masakan yang sudah dimasak. Datang, dia dengan segala upaya, dengan wajah yang berseri-seri, karena nanti dia akan berharap menerima berkat dari bapaknya. Dia datang kepada bapaknya, Bapak, ini saya Esau. Saya sudah membawa makanan yang bapak pesan tadi. Makanlah bapak. Bagaimana Iskak? Loh, nah tadi siapa yang datang kepadaku? Bukankah itu tadi adalah Esau? Bukan, Pak, itu bukan Esau. Saya baru datang sekarang. Oh, berarti saya sudah ditipu oleh adikmu. Bapak, bagaimana? Apakah saya tidak mendapatkan berkat dari Bapak? Tidak, anakku, karena berkat itu sudah saya berikan, sudah terlanjur saya berikan kepada Esau, kepada Yakub adikmu. Bagaimana rasanya? Esau marah luar biasa. Yakub, sudah 2 kali kamu menipu aku. Pertama kamu menjual buburmu dengan hak kesulunganku. Sekarang kamu mengambil berkat yang seharusnya itu untuk aku. Tetapi kamu sudah merampasnya dengan kelicikanmu. Dengan pergi marah dia dengan raut muka yang memerah. Yakub, aku benci kepada engkau. Aku bunuh. Di mana kamu sekarang? Adik-adik, mendengar semuanya itu, Ribka juga ketakutan. Maka dengan seizin ayah, kemudian juga berbicara dengan Yakub, dia mengatakan, Yakub, sekarang pergilah kamu. Kakakmu marah dengan kamu. Pergilah kamu ke paman Laban. Hiduplah di sana. Karena kamu kalau masih tetap di sini, kamu akan dibunuh oleh kakakmu. Baik ibu, saya akan pergi. Pergi. Adik-adik, singkat cerita, kurang lebih 20 tahun sudah Yakub hidup di saudaranya, di pamannya, paman Laban, sampai mempunyai istri, mempunyai anak, dia punya penghasilan, banyak kambing domba miliknya, pembantunya juga banyak. Tetapi hatinya tidak damai. Akhirnya minta izin kepada pamannya, Paman, saya ingin pulang. Saya ingin bertemu dengan keluarga saya yang sudah saya tinggalkan. Baiklah, Yakub, pulanglah. Tetapi sebenarnya yang dirasakan Yakub apa, adik-adik? Takut. Bagaimana kalau nanti saya pulang, saya tidak diterima oleh kakakku Esau? Bagaimana kalau nanti saya pulang, saya dibunuh oleh kakakku? Yakub tetap berdoa pada Tuhan, Tuhan, tolong ampuni dosa dan kesalahan saya. Tuhan tolong supaya Yakub bisa mengampuni saya. Akhirnya satu rombongan tetap berjalan. Di dalam perjalanan tetap berdoa, Tuhan, tolong saya, ampuni saya.
sampai ketakutannya adik-adik, menyuruh pembantunya membawa segala persembahan sebagai permohon maaf, berjalan dahulu kepada Esau. Dan benar yang diperintahkan tadi, pembantunya dengan membawa segala persembahan sebagai kata maaf itu datang kepada Esau. Kemudian pembantunya balik lagi lapor kepada Yakub, "Tuanku, Esau tidak marah. Tuanku disuruh pulang." Terima kasih Tuhan, tetap berdoa. Dalam setiap perjalanannya tidak lupa Yakub berdoa terus, memohon pengampunan dari Tuhan dan memohon supaya kakaknya Esau dibukakan hatinya untuk bisa mengampuni. Benar adik-adik? Di tengah perjalanan si Esau sudah menjemput adiknya yang bernama Yakub pulang. Apa yang terjadi? Begitu Esau datang, rombongan Yakub datang, bersungkurlah Yakub di bawah kaki Esau. "Kakakku." Melihat semuanya itu, Esau segera mengangkat Yakub, kemudian dirangkullah si Yakub adiknya. Adik-adik semuanya, kira-kira bagaimana sih Esau bisa membuka hatinya untuk bisa menerima Yakub yang dulu sudah membuatnya hatinya panas dan bahkan mau membunuh? Ternyata di hati Esau ada cinta, ada kasih. Setelah dipikir berkali-kali, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, ternyata rasa dendam, rasa benci itu tidak ada dalam hatinya. Hanya ada rasa kasih, rasa cinta terhadap adiknya, terhadap keluarganya. Itu yang membuat hidup Esau menjadi tenang. Sehingga walaupun dahulu marah luar biasa, tetapi begitu bertemu dengan adiknya Yakub, tangannya direntangkan, dirangkulnya adiknya, "Adikku Yakub, aku kangen pada kamu. Pulanglah, keluarga di rumah sudah menunggu." Bagaimana adik-adik? Apakah di keluarga adik-adik sudah merasakan itu semua? Kalau tadi ada marah di hati adik-adik, "Aku anyel banget, pensilku sudah dipatahkan, tidak diganti, ora dijoli. Aku marah terhadap orang tuaku karena saya ingin dibelikan es, tapi karena di masa pandemi ini tidak boleh makan es, aku tidak bisa minum es." Dan lain sebagainya. Dalam satu keluarga ada interaksi. Pernah ada yang menyakiti, ada pernah yang tersakiti. Kira-kira kalau adik-adik disakiti hatinya, kira-kira bagaimana? Marah enggak? Marah ya? Berarti seperti ini, dia jelek sekali wajahnya karo marah, memerah, alisnya naik, kalau ada rambut jegrit. Hatinya bagaimana? Tidak ada damai, inginnya balas dendam, dan seterusnya. Tetapi kalau sudah mengampuni, di hatinya sudah mengampuni, sama seperti Esau tadi, ya sudahlah. Itu juga adik saya mau mengampuni. Kalau sudah ada kata mengampuni, berarti ada smile, ada senyum yang membuat hati kita itu senang, ada tertawa lepas. Nah, ini emoji-emoji yang menyenangkan hati kita. Demikian adik-adik, cerita Alkitab yang kita dengarkan bersama. Hal ini memberi pelajaran kepada kita semuanya.
Bagaimana kalau kita memiliki rasa dendam, rasa benci kepada siapapun itu, di hati kita tidak damai, wajah kita menjadi jelek, alis kita menjadi naik, rambut kita menjadi jegrak. Tetapi kalau ada kasih, kita mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, yang membuat hati kita sakit, hati kita damai, ada smile, ada senyum yang luar biasa, dan wajah kita akan menjadi tambah cantik, tambah cakep. Bagaimana? Apakah kita semua mau mengampuni kepada setiap orang yang memiliki kesalahan kepada kita? Dan apakah adik-adik juga mau meminta maaf kepada orang lain yang telah mereka hatinya sakit karena kita? Mau? Demikian adik-adik, firman Tuhan dan cerita Alkitab yang sudah kita terima, kiranya itu membawa berkat buat kita dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan memberkati. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik dimohon berdiri, kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, setelah membaca dan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Kristina, kiranya adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memenuhi segala harapan yang Ibu Kristina ingin adik-adik lakukan. Dan kita akan segera membalas cinta kasih Tuhan melalui persembahan. Marilah kita memberikan sedikit persembahan dengan memujikan bersyukur. Bersyukur, belas syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, pastinya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, belas syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, pastinya Yesus jadi milikmu. Pastinya Yesus jadi milikmu. Pastinya Yesus jadi milikmu. Ya adik-adik, kita sudah memberikan persembahan pada Tuhan. Saat ini kita mau menyerahkan persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu. Saat ini ya Bapa, kami membawa ucapan syukur kami melalui persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, biarlah melalui ucapan syukur kami ini ya Tuhan, nama-Mu boleh semakin dipermuliakan di rumah-Mu ini ya Bapa. Kami telah melaksanakan sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan, kiranya apapun yang sudah kami terima melalui firman dan juga puji-pujian boleh memberi semangat bagi kami, boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Dan jika setelah lagi kami mau mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kembali setiap aktivitas kami ya Bapa, biarlah kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami juga mau berdoa seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, marilah kita mengujikan sayang, sayang, Bisaya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya.